Silva, podcast Hima Silva. Oke, jadi teman-teman semua kembali lagi di podcast yang asik ini tentunya. Nah, di sini kita udah banyak membahas di podcast-podcast sebelumnya, kita banyak membahas tentang bagaimana di dunia kehutanan ini. Oke. Mungkin hari ini kalian gak asing lagi melihat wajah aku yang pasaran ini tentunya khususnya di podcast ini yang selalu ada gitu ya. Nah jadi tidak lain tidak bukan host kali ini kembali lagi dengan aku Saidul Adha. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin untuk kali ini, nah jadi bintang tamu kali ini sangat spesial karena jam terbang yang sangat tinggi dan juga super sibuk tentunya. Oke, langsung aja kita panggil untuk pemateri kita, jeng 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 Diva Safira Husni. Nah, di sini udah ada Kak Diva. Oke, mungkin dari Kak Diva mungkin bisa sapa dulu nih teman-teman di rumah. Oke, hai teman-teman Hima Silva. Kenalin, nama aku Diva Safira Husni. Kebetulan aku di angkatan 19 di kehutanan ini. Terus aku ada berkecimpung di dunia organisasi di Hima Silva juga untuk 2-3 tahun belakangan ini. Itu kemarin bidang apa tuh Kak? Pertama kali langsung kebetulan diamanahkan jadi sekretaris bidang kesenian. Baiklah, lanjut. Untuk yang kedua jadi anggota bidang kemahasiswaan. Keren. Nah, mungkin dari Kak Diva sendiri untuk sekarang kan selain tentunya kuliah ya Kak, kesibukan lain apa nih? Apa organisasi dan juga dengar-dengar dari infonya nih teman-teman sekalian, dan Kak Diva ini selain kuliah di USK juga ada kuliah di UIN juga nih Kak. Nah, itu gimana? Itu dengar dari mana tuh? Itu dengar dari kabar burung Nuri yang baru terbang. Iya, kebetulan aku selain menjadi anggota dari kehutanan juga dari pendidikan bahasa Inggris di UIN Araniri. Untuk lettingnya angkatannya sama, tetap sama dengan 19, tahun masuknya juga sama. Cuman fokus aku mungkin lebih ke USK-nya sendiri gitu. Jadi aku lebih memprioritaskan si USK ini. Yang jurusan kehutanan ini. Oke. Selain kakak kuliah di dua tempat, maksudnya kan dari kakak sendiri juga ada mengambil beberapa nih dari organisasi, mungkin baik di sini maupun di UIN gitu. Itu cara kakak membagi waktu sendiri gimana? Untuk tahun pertama sendiri aku nggak berkecimpung di dunia organisasi gitu. Itu salah 1 dan 2 maksudnya? 1 dan 2 di kedua kampus. Di situ kebetulan itu COVID juga, jadi itu aku belum jadi anggota Hima Silva kebetulan. Tapi karena pandemi dan nggak ada anggota lain di Banda Aceh, jadi aku cobalah jadi panitia sampingan untuk sebuah kegiatan Hima Silva itu. Iya, padahal aku itu bukan anggota Hima Silva, jadi cuman nyambi aja gitu karena nggak tahu ngapain di rumah gitu kan, jadi ikutlah jadi host di acara masalah webinar kemarin itu. Terus kalau untuk di UIN-nya pengen sih masuk ke himpunannya, tapi waktu oprek pertama itu aku sakit entah karena wawancaranya itu offline, dan tahun kedua itu wawancaranya itu offline juga, tapi aku KKN jadi nggak bisa ikut. Jadi sayang kali aku nggak bisa ikut himpunan di UIN. bahasa Inggris. Jadi berarti organisasi ini yang kakak ikutkan cuma di USK aja? Iya, di USK aja. Oke, USK aja. Oke, mungkin dari teman-teman juga tadi udah dengerin bahwasannya dari Kak Diva sendiri juga bisa gitu untuk kuliah di 2 tempat tapi tetap aktif di organisasi gitu ya Kak. Oke, jadi Kak, mungkin teman-teman juga pada penasaran, mungkin kalian juga udah lihat di judul ya guys gitu. Jadi sebenarnya untuk judul kita Kak, podcast kita pada kali ini jadi adalah mitos dan fakta mahasiswa kehutanan. Sebenarnya udah muncul di sini Kak. Cering. Ada subtitle ya. Ada subtitle cering kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita
menyebutkan judul dan juga dengan gaya kita itu Kak, ini menambah kerjaan dari tim belakang layar juga Kak. Nah, biar tim editornya ya. Iya, biar sama-sama bekerja kita ya seperti itu. Jadi nanti kalau ada improvisasi boleh Kak tayangkan di sini biar mereka yang edit gitu ya. Untuk yang pertama Kak, nah jadi kita ada sedikit bisa bukan kita bilang games juga sih, tapi kayak ya santai aja gitu ya Kak. Nah jadi ini ada mitos dan fakta tentang mahasiswa kehutanan Kak. Nah mungkin ini nanti caranya Kakak cukup bilang fakta atau mitos aja, nanti baru ada sedikit penjelasan dari jawaban Kakak gitu. Oke, untuk yang pertama agak kayak rumpi gitu ya, ada agak mitos dan fakta, rumpi, ada kursi panasnya ya. Ada kursi panasnya, tapi ini kita bukan gibah gitu ya Kak, karena bulan puasa kebetulan. bulan puasa ya kebetulan. Oke, untuk yang pertama, mitos atau fakta, mahasiswa kehutanan bisa menghasilkan lulusan cum laude. Fakta. Fakta. Oke, kenapa fakta? Ya semua jurusan itu pasti bisa menghasilkan cum laude. Enggak fokus cuma untuk kehutanan. Dan dan yang pentingnya itu lebih ke orangnya itu, dia mau nggak untuk mengejar si cum laude itu. Ada orang kan dia pengen cum laude tapi dia entah dipersulit, entah dia menyulitkan diri dia sendiri gitu kan. Jadi bukan cum laude itu ya juga hak semua orang, tapi belum tentu itu cuma di kehutanan aja. Iya benar. Nah jadi sebenarnya untuk teman-teman sekalian yang khususnya kayak mahasiswa kehutanan USK sendiri ya Kak, jadi karena banyak mungkin dari teman-teman sekalian melihat ini kok minim gitu ya Kak yang cum laude gitu, ini apakah sebenarnya mitos atau fakta sih kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya fakta gitu ya Kak, sebenarnya siapa aja bisa gitu ya Kak cum laude, asal kembali lagi ke diri mereka masing-masing gitu ya Kak, mau mengerjakannya dengan cepat atau mereka berleha-leha dulu. Iya benar. Oke, mungkin untuk yang kedua Kak, mitos atau fakta, setelah lulus kerjanya pasti di hutan. Mitos atau fakta ya? Sebenarnya mitos, karena kenyataannya kita lulus dari jurusan apapun belum tentu kita masuk di kerjaan sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita kuliahi itu. Benar. Makanya aku juga ragu ya bilang itu bisa mitos atau fakta, karena kenyataan yang beredar itu orang bisa aja kuliah di teknik tapi kerjanya di bank. Iya benar. Jadi kita di kehutanan bisa aja kita kerjanya di mana nanti gitu. Tapi kalau dari Kakak sendiri harapannya ya sesuai gitu ya Kak dengan jurusan atau gimana kalau dari Kakak? Kalau dari aku untuk pertama terjun ke kerjaan itu mungkin ya udahlah nggak apa-apa, nggak salah, penting ada income-nya dulu gitu kan, cari pengalaman dulu. Kalau misalnya udah ada pengalaman di lain, habis itu kita melihat ada peluang di bidang kehutanan, ya kita terjun juga ke dalam kesempatan itu. Iya, mungkin intinya kenapa enggak gitu kalau kita coba hal yang baru gitu ya Kak. Oke. Untuk yang ketiga, mitos atau fakta. Nah, mahasiswa kehutanan mainnya di hutan terus. Di hutan terus. Mainnya ini fokusnya selama kuliah atau setelahnya? Mungkin selama kuliah dulu ya Kak, karena masih mahasiswa kehutanan mainnya di hutan terus gitu. Sebenarnya fakta, tapi kan kita terhalang pandemi kemarin kan, jadi dari untuk angkatan aku sendiri jadi kurang untuk terjun ke hutannya, jadi lebih banyak mainnya di sekitar kampus, praktikumnya di sekitar kampus. Tapi bagusnya sih kehutanan itu kayak di luar-luar gitu kan, langsung terjun ke hutan, ke lapangan, gitu ya? Kita langsung menganalisis satwa ataupun vegetasi gitu. Tapi sayangnya karena kita terhalang pandemi tadi. Bagusnya sih kan sekarang nggak ada lagi pandemi gitu kan, bagusnya semoga kita praktikumnya itu lebih nyata. Nggak cuma di lab aja, nggak cuma di sekitar kota Banda Aceh besar, tapi kita langsung terjun langsung ke hutan-hutan yang ada. Misalnya paling dekat apa sih, hutan kota gitu kan, atau di Selawa, di Tahura. Jantung gitu. Karena kan namanya kita kehutanan, bagusnya kan kita lebih practically. Iya benar. Bukan lab-lab aja gitu. Karena juga sebenarnya Kak, kalau dilihat dari mahasiswa kehutanan juga, ini pada bingung nih ya kalau orang nanya, kalian di lapangan udah ngapain aja sih gitu ya. Jadi kayak banyak dari teman-teman mungkin bingung gitu, aku harus jawab apa nih gitu. Karena dari praktek sendiri ini juga minim gitu ya kita masih gitu. Mungkin dari
Kak Dipa bilang juga, mungkin diharapin nih tentunya kedepannya makin banyak gitu ya Kak, kerja lapangannya, praktik lapangannya maksudnya. Makin banyak dosen yang lebih berpengalaman gitu. Benar. Kan, banyak praktikumnya dan nggak kayak angkatan kami karena terhalang pandemi, jadi kan implementasi kehutanannya itu jadi kurang. Oke, nah sebenarnya tadi yang ketiga itu mahasiswa kehutanan mainnya di hutan terus itu sebenarnya enggak juga gitu ya Kak, mitos ya. Oke, kita masuk ke yang keempat. Mitos atau fakta, belajar kehutanan bikin bosan? Bagi aku pribadi karena concern aku lebih ke satwa, itulah kenapa aku terjun ke kehutanan ini. Jadi aku mandangnya kehutanan ini asik. Jadi mitos? Mitos, bagi aku pribadi ya. Bagi saya dulu kan mungkin lain lagi. Bagi aku pribadi kehutanan ini asik. Walaupun aku kurang suka belajar tentang pohonnya, tumbuhannya, tapi aku untuk segi satwanya itu aku sangat mencintai. Berarti ada khususnya gitu ya Kak, gara-gara satwa ini tadi mungkin karena Kakak suka juga, mungkin enjoy gitu ya. Oke. Berarti kalau dari Kakak sendiri ini juga mungkin belajar dari kehutanan ini termasuk yang susah nggak Kak? Kalau yang udah Kakak pelajari nih selama semester 1 dulu sampai sekarang ini? Karena aku suka dan dari sekolah dulu juga aku suka biologi gitu kan, jadi kalau untuk belajar kehutanan ini bagi aku seru sih, asik, nggak sesusah yang aku pikirkan. Tapi pastinya susahnya ya karena ada rumus dan sebagainya. Iya. Dan juga sebenarnya perlu teman-teman ketahui juga sebenarnya di kehutanan ini cukup kompleks juga gitu, dan berbagai bidang ilmu kita pelajari, betul nggak guys? Kelima nih Kak, mitos atau fakta mahasiswa kehutanan laporannya banyak banget? Pas zaman angkatan aku ya, zaman angkatan aku itu 2019-2020, kita itu lebih banyak di laporan di awal kuliah. Maksudnya semester 1, 2? 1, 2. Okay. Kalau untuk 3 sampai seterusnya itu kita kurang. Tapi 1 sama 2 kita dihajar habis-habisan. Untuk di angkatan aku mungkin sekarang beda kurikulum ya. Untuk angkatan aku dulu ada praktikum biologi, praktikum fisika, praktikum kimia. Itu baru di semester 1 aja. Lalu di semester kedua itu ada praktikum ilmu tanah, praktikum agroklim. Itu sih yang bagi kating-kating kita itu bilang mati sih kalau untuk semester 2 itu, karena agroklim itu momok menakutkan banget untuk anak kehutanan USK ini. Khususnya laporannya? Iya. Oke. Kalau dari Kakak sendiri, mungkin kalau dari Saidul sendiri nih, untuk teman-teman semua, kalau dulu kan sempat merasakan itu kan yang biologi, fisika, yang semester 1 kan dulu online Kak. Jadi sebenarnya laporannya banyak nih, tapi mungkin karena online jadinya sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu, nggak terlalu diberatkan banget gitu, walaupun sebenarnya banyak gitu Kak. Mungkin kalau dari Kakak sendiri saat itu offline? Praktikum apa nih? Yang biologi sama fisika? Biologi fisika itu offline. Jadi masih dong? 2012 tulis tangan ke 3 praktikum itu. Paling berat sih biologinya. Karena banyak narasi itu gimana? Banyak yang harus ditulis, pembahasannya, yang pustakanya. Tapi kalau kimia bisa di print kalau nggak salah. Terus kalau fisika juga nggak terlalu berat karena cuma. Oke, mungkin Kak dari Dul sendiri kalau misalnya di angkatan 20 kan di semester 1 sama 2 itu sempat online dulu gitu. Mungkin dari segi laporan juga nggak yang memberatkan gimana gitu. Kalau Kakak yang offline sendiri gimana dari rating 19? Di semester 1-nya ya. Bagi kami sendiri angkatan 19 itu beratnya di biologi. Kalau kimia kalau nggak salah aku itu tulis tangan, fisika itu cuma beberapa materi, tapi biologi itu yang ada 10 kali masuk, 10 materi, dan respon kan kita kan respon pretest gitu kan bahasanya. Itu pretestnya itu lumayan gitu, karena waktunya kan cuma seminggu depan kan masuk lagi, minggu depan masuk lagi. Bawa bahan-bahan alat itu untuk praktikum juga itu sih lebih beratnya. Dan untuk asisten aku sendiri itu kita buat pembahasan itu harus banyak, itu syarat dari dia. Habis itu kalau tinjauan pustaka itu harus 3
3 paragraf. Ada syaratnya semua. Jadi itu yang lebih memberatkan mungkin. Apalagi kalau biologi itu ada, kalau salin laporan ada lembar kerja kalau nggak salah. Pokoknya intinya apa hasil pengamatan kita. Jadi kita kalau biologi itu kalau nggak salah ada 2 item ya. 2 item itu jadi kan berat untuk tiap minggu dengan kita basic. Misalnya aku nih basicnya nggak ada menggambar sama sekali. Tiba-tiba udah ada gitu ya. Suruh gambar bunga kembang sepatu. Apa terus kita buat terus itu. Oke, mungkin dari maksud Kak Adipa tadi mungkin juga dengan banyaknya yang ditargetin untuk buat laporannya, mungkin literasi yang kita cari juga makin banyak gitu ya Kak? Sisi positifnya itu memang kita lebih mendalami si pelajaran itu biologi itu, apalagi kan biologi itu sangat berkaitan sama si kehutanan ini. Kalau kita bisa menghatamkan istilahnya biologi ini, otomatis kita kan lebih mudah menjalani si mata kuliah kehutanan itu. Selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin dari 5 mitos atau fakta tadi Kak udah terjawab semua. Mungkin dari teman-teman di rumah, khususnya nih Kak yang anak SMA yang baru tamat juga gitu kan, masih bingung nih ya untuk milih sebenarnya mau jurusan apa gitu ke depannya. Mungkin dari Kakak sendiri gimana nih ngajak untuk teman-teman dari kehutanan ini, sebenarnya ini jurusan kita ini asik loh gitu Kak. Oke. Untuk adik-adik di luar sana yang mau masuk kuliah khususnya kehutanan gitu kan. Kehutanan ini lebih membahas ke satwa gitu kan, lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan, dan bagi yang suka satwa atau kita suka menjelajah alam itu sih sangat direkomendasikan untuk masuk ke kehutanan ini. Apalagi ketemu host kita yang luar biasa ini, nanti di coach kan untuk segala hal gitu kan. Jadi kalau emang kalian suka tentang berbau-bau alam, keindahan alam gitu, kalian sangat direkomendasikan untuk masuk ke kehutanan. Siapa lagi kehutanan ini baru kan untuk di Universitas Syahkuala sendiri. Iya benar. Apalagi kalau kalian udah masuk ke sini, kalian bisa nonton podcast ini secara langsung gitu, tanpa tiket ya Kak, tanpa kuota juga kayak gitu. Oke, mungkin untuk Kak Adipa nih bisa nyampein dulu untuk closing statementnya nih apa untuk podcast kita kali ini. Silakan. Mungkin lebih ke pesan-pesan untuk adik aku, soalnya dia di bawah aku gitu kan. Untuk kalian di kehutanan ini, semoga nanti kedepannya kehutanan ini makin sukses pastinya. Himas Silva yang makin maju. Terus kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu lebih terimplementasi ke dunia prakteknya, nggak cuma di dunia teorinya gitu kan. Terus semoga dengan adanya Himas Silva ini, himpunan tercinta kita ini bisa membentuk karakter kita jadi lebih bagus. Kita jadi punya branding karena kita terlatih dengan adanya organisasi ini. Oke, itu aja Kak ya. Oke, mungkin dari Kak Diva, thank you udah hadir di podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup bisa tepuk tangan dulu untuk. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak, dan tetap ikutin terus podcast Himas Silva ke depannya, dan tentunya tetap di channel kesayangan kita nih Kak, di Himas Silva tentunya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dan Kak Diva juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.